Saya Ismail Alamin. Hari ini akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul penulisan teks artikel ilmiah, yaitu pertama, pengertian teks artikel ilmiah. Menurut Surya Miharja, menyatakan bahwa artikel adalah karya tulis lengkap yang dimuat dalam surat kabar, majalah, atau penerbit berkala lainnya. Kemudian kata ilmiah dapat diartikan dengan bersifat ilmu dan memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Jadi dapat dinyatakan bahwa teks artikel ilmiah adalah penulisan yang lengkap bersifat ilmu atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Kemudian ada struktur teks artikel ilmiah. Pertama ada teks artikel penelitian. Teks artikel penelitian adalah artikel yang penyusunannya berdasarkan suatu penelitian yang telah dilakukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian ada teks artikel konseptual. Teks artikel konseptual adalah teks artikel yang disusun sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Struktur teks konseptual lebih bervariasi, tetapi yang sering dijumpai adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun teks artikel ilmiah populer, yaitu adalah artikel yang penulisannya dengan gaya yang relatif informal. Artikel semacam ini banyak yang dipublikasikan melalui surat kabar. Struktur teks artikel ilmiah populer berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Dalam hal ini, struktur teks eksposisi adalah pernyataan tesis, argumentasi, dan reiterasi. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Hubungan genre pada teks artikel penelitian. Struktur teksnya abstrak. Genre mikro yang diharapkan abstrak, fungsi retorisnya menyajikan ringkasan yang mewakili seluruh artikel. Pendahuluannya, genre mikro yang diharapkan eksposisi, meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya memberikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan, pendekatan atau metode, atau teknik untuk mencapai tujuan. Tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan eksposisi atau meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Menyajikan ulasan tentang penelitian terdahulu dan perbandingannya dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Metodologi penelitian. Genre mikro yang diharapkan rekon, meliputi deskripsi, prosedur, laporan rekon. Fungsi retorisnya menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Hasil, genre mikro yang diharapkan deskripsi, meliputi eksplanasi. Fungsi retorisnya menyajikan temuan-temuan penelitian. Pembahasan, genre mikro yang diharapkan diskusi, meliputi eksplanasi. Fungsi retorisnya membahas atau menjelaskan temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan. Pada tinjauan pustaka, membahas apakah kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan. Kesimpulan, genre mikro yang diharapkan eksposisi atau meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran yang baik secara teoritis maupun praktis. Hubungan genre teks artikel konseptual. Struktur teks abstrak. Genre mikro yang diharapkan abstrak. Fungsi teoritisnya menyajikan ringkasan yang mewakili seluruh artikel. Pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan eksposisi, meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya memberikan latar belakang masalah yang menyangkut pernyataan masalah, pentingnya masalah itu dibahas, dan informasi tentang cara atau strategi yang digunakan dalam memperlakukan masalah tersebut. Tinjauan pustaka. Genre mikro yang diharapkan review. Fungsi retorisnya menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah diajukan. Pembahasan. Genre mikro yang diharapkan diskusi, meliputi eksplanasi. Fungsi retorisnya membahas atau menjelaskan permasalahan dengan disertai pemecahannya. Simpulan. Genre mikro yang diharapkan eksposisi,
meliputi deskripsi. Fungsi retorisnya menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran baik secara teoritis maupun praktis. Hubungan genre pada teks artikel populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya cenderung informal. Sedangkan artikel konseptual disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari yang sedikit istilah teknis. Biasanya ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Tahapan itu disusun dengan memberikan nama-nama sub atau subjudul secara bebas disesuaikan dengan nama-nama pokok persoalan yang disajikan. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi atau diskusi. Yang menarik adalah artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak. Pentingnya teks artikel ilmiah. Materi yang dipelajari tentang pentingnya artikel ilmiah yaitu dapat mengerjakan tugas-tugas penulisan itu dengan lebih mudah, dapat dilaporkan penelitian dalam bentuk artikel, dan dapat mengemukakan pendapat dengan ragam yang disesuai dengan target pembaca yang dituju. Selain itu, dengan mengetahui tata cara penulisan artikel, dua keuntungan diperoleh sekaligus. Pertama, akan lebih mudah membaca artikel ilmiah, dan kedua dapat menulisnya dengan struktur teks dan pilihan bahasa yang tepat. Keuntungan itu akan menjadi lebih luas pada saat membaca materi lain seperti buku dan laporan penelitian yang lebih panjang seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Media publikasi teks artikel ilmiah. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokakarya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum itu diedar secara luas dan bahkan ditayangkan di media massa. Brosur seperti itu berfungsi sebagai undangan untuk mempresentasikan artikel ilmiah di pihak lain. Artikel ilmiah populer tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan di forum-forum di atas. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media seperti itu, pembaca yang ditargetkan adalah pembaca awam atau pembaca secara umum. Kesimpulannya adalah, teks artikel ilmiah adalah tulisan lengkap yang pembicaranya bersifat objektif berdasarkan data dan penyimpulan penemuan di dalamnya, berpola induktif dan deduktif, serta pembahasannya datanya berdasarkan